Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia atau PPI. Kali ini kita akan mencoba menggali pengalaman dari salah seorang alumni PPI yang sudah cukup sukses dalam memasarkan produk-produk beliau seperti sabun dan buah-buahan ke berbagai negara, misalnya ke Belanda, ke Inggris, dan ke Amerika. Nama beliau ini masih muda saya kira ya, namanya Muhammad Andriza Sarifuddin, biasa dipanggil Kang Udin aja, panggilan akrabnya. Beliau adalah pendiri sekaligus pimpinan dari PT Nusa Berdaya Indonesia. Ya, beliau mengikuti program di PPI itu yaitu ekspor coaching program pada tahun 2017. Ya, berdasarkan pengalaman beliau dari sebagai peserta program kami, lalu kemudian berhasil menembus pasar ekspor, ya mungkin para pemirsa nanti akan bisa menimba pengalaman ya. Apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka persiapan nih supaya nanti kita juga bisa mengikuti jejak langkah Mas Udin bisa menembus pasar di 3 negara, Belanda, Inggris, Amerika, dan sebenarnya masih banyak lagi ya yang lain-lain lagi, baik secara dari tontonan ini maupun mengikuti program kami yang ada di PPI. Mas Andriza, selamat datang di PPI ya. Kita ingin mendengarkan bagaimana pengalaman Mas Andriza selama setelah mengikuti ekspor coaching program dan kemudian berhasil menjadi eksportir yang sukses saya kira ya. Kami persilakan Pak. Halo rekan-rekan pejuang ekspor, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi akses survei pasar melalui internet. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini, kita akan memfokuskan bagaimana rekan-rekan pejuang ekspor dapat mengetahui di mana saja sih pasar produk rekan-rekan dan kemudian bagaimana kita bisa menemukan buyer-buyer tersebut. Materi kali ini sifatnya sedikit praktikal dan juga rekan-rekan silakan untuk mempersiapkan tools ataupun perlengkapan yang mumpuni seperti laptop dan juga smartphone. Oke. Materi pertama, sebelum kita memulai melakukan riset pasar ekspor, rekan-rekan diharuskan untuk mengetahui kode HS atau biasa dikenal dengan HS Code, Harmonized System Code. Melalui HS Code ini, rekan-rekan jadi tahu apa sih kode-kode yang melekat pada produk kita, dan kemudian HS Code tersebut juga membedakan bahasa. Misalnya nih, kita tahu misalnya rekan-rekan punya produk kopi. Kopi dalam bahasa Indonesia kopi, Inggris coffee, tapi dalam bahasa Arab kahwa. Nah, adanya perbedaan dari bahasa ini kemudian menjadi sebuah ketidaksinkronan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan sistem HS Code. HS Code ini melekat kepada semua produk yang ada di seluruh dunia. Dan di semua daerah ataupun semua negara memiliki HS Code yang sama. Jadi rekan-rekan pejuang ekspor tidak perlu sungkan atau takut kalau misalnya HS Code-nya nanti berbeda nih dengan negara lain. Untuk mencari HS Code, rekan-rekan bisa mengaksesnya ke dalam website Kementerian Perdagangan Indonesia. Yang pertama di inatrade.kemendak.go.id. Setelah rekan-rekan mengakses website ini, silakan arahkan kursor ke dalam menu layanan, lalu pilih daftar HS. Setelah itu, rekan-rekan bisa langsung mengklik uraian bahasa Indonesia dan rekan-rekan memasukkan produk rekan-rekan, lalu klik submit. Dari situ, sistem inatrade.kemendak.go.id akan menampilkan nomor HS dari produk rekan-rekan serta persyaratannya. Yang kedua, rekan-rekan juga bisa mengakses melalui website beacukai.go.id. Lalu rekan-rekan setelah membuka website beacukai.go.id ini, silakan arahkan ke menu bagian BTKI, lalu rekan-rekan bisa mengakses produk rekan-rekan seperti website Inatrade.
Itu tahapan pertama rekan-rekan. Setelah rekan-rekan mendapatkan kode HS dari produknya, selanjutnya kita akses menggunakan platform internasional. Adapun platform yang biasa diajarkan oleh Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia yaitu trademap.org. Ya, teman-teman, trademap.org. Nah, melalui website ini rekan-rekan bisa mengakses terkait di mana saja sih produk rekan-rekan bisa diekspor, dan kemudian kita bisa mengetahui permintaan di negara-negara yang ada di luar sana. Step-stepnya, rekan-rekan pertama memasukkan dulu kode HS yang sudah ditemukan tadi di menu awal. Setelah memasukkan, kita bisa lihat data grafik perdagangannya. Yang data tersebut dikelompokkan berdasarkan: satu, ada daftar negara importir; kedua, ada yang namanya trade balance atau neraca perdagangan; yang ketiga, ada yang namanya nilai perdagangannya dalam satuan ribuan dolar; yang keempat, yaitu adalah jumlah ataupun volume produk yang diimpor; yang ketiga, satuannya; dan tidak kalah penting yaitu unit value ataupun harga. Lalu dari informasi tersebut, rekan-rekan pejuang ekspor silakan pilih nih. Oh, saya punya produk nilainya harganya 10 rupiah, $10 per kilogram. Artinya berarti senilai $10.000 per ton. Nah, rekan-rekan silakan pilih tuh negara mana yang kira-kira unit value-nya di atas 10.000. Dan juga rekan-rekan harus melihat kolom trade balance, di mana di sini rekan-rekan mencari tahu negara mana yang memiliki trade balance merah ataupun defisit. Apa artinya itu? Artinya negara tersebut memiliki defisit dalam neraca perdagangan. Adapun neraca perdagangan ataupun trade balance tersebut didapatkan melalui ekspor kurang impor. Sehingga jika ekspornya lebih tinggi, artinya trade balance-nya positif. Tetapi jika ekspornya lebih rendah atau impornya lebih tinggi, trade balance-nya negatif. Hal itu mengindikasikan bahwa trade balance yang negatif mengutarakan bahwa negara tersebut adalah negara konsumen atau negara importir. Nah, berasal dari dua informasi tersebut, harga dan juga trade balance, kita bisa menentukan target negara tujuan ekspor atau NTA. Setelah itu, rekan-rekan silakan mengklik negara yang sudah dipilih hingga akhirnya mendapatkan daftar perusahaan yang melakukan importasi barang-barang tersebut. Selanjutnya rekan-rekan silakan pilih, diklik nama perusahaannya dan mendapatkan informasi seperti nomor telepon, website, angka turnover dan juga kotanya di mana. Kemudian setelah rekan-rekan mendapatkan informasi-informasi tersebut, yang harus rekan-rekan lakukan selanjutnya adalah dengan melakukan korespondensi. Apa itu korespondensi? Korespondensi merupakan salah satu fase dalam kegiatan ekspor berupa komunikasi dengan pihak pembeli ataupun importir, yang mana kontennya berisikan perkenalan hingga melakukan penawaran, negosiasi hingga terjadi pembuatan kontrak dagang. Selanjutnya rekan-rekan silakan mengunjungi website PPI di ppi.kemendak.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator-fasilitator berpengalaman di PPI. Salah satu hal yang mungkin sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan UKM kita ya, yang sering ditanyakan tuh, mereka kayaknya butuh banget deh dengan sharing experience ya, berbagi pengalaman. Kan Kang Udin itu sudah bisa nembus ke berbagai negara, mungkin ada kesulitan atau ada hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika kita mau masuk ke suatu negara. Itu tuh apa itu hal-hal yang harus kita perhatikan benar gitu loh, supaya nantinya ketika mereka juga mau mengikuti jejak seperti Kang Udin bisa juga berdasarkan hal tersebut. Barangkali bisa diceritain ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sani. Wah, pertanyaannya sangat daging nih. Jadi yang pertama sih Pak, yang paling penting itu adalah pengetahuannya. Nah, pengetahuan itu alhamdulillah saya dapatkan belajar dari PPI, wabil khusus dengan Pak Sani waktu saya masih menjadi peserta pelatihan.
Yang kedua, saya langsung melakukan riset pasar, Pak. Riset pasar terkait produk saya, mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh fasilitator dari PPI. Saya memilih negara-negara tersebut dan saya mengambil 3 negara tujuan untuk dijadikan targetnya. Setelah itu, saya sudah menentukan target tujuannya, kemudian saya mempelajari persyaratan untuk bisa masuk ke negara tersebut. Adapun negara-negara yang saya pilih waktu itu negaranya Eropa. Dan setelah saya pelajarin melalui materi-materi dari fasilitator, platform-platform, ataupun modul-modul yang diberikan oleh PPI, saya pelajari banget, kemudian saya siapkan semua dokumen-dokumennya. Nah, setelah itu, saya baru kemudian mencari buyernya, pembelinya di mana. Tapi setelah mendapat buyer, tidak langsung serta-merta kami langsung melakukan pengiriman, Pak Sani. Kami juga mengikuti saran dari PPI dengan cara berkomunikasi dan berkorespondensi dengan perwakilan dagang kita yang ada di sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi apakah pembeli tersebut memang benar-benar pembeli yang valid. Apakah pembeli tersebut kredibel. Nah, kalau boleh jujur, kenapa harus kayak gitu? Karena saya sebelumnya pernah mendapatkan salah satu calon pembeli dan setelah saya berkomunikasi lebih lanjut dengan calon pembeli tersebut, ya semacam ada mengarah ke penipuan. Nah, menurut saya itu adalah salah satu hal yang sangat fundamental dan penting banget nih buat rekan-rekan yang mau belajar ekspor. Jadi harus mengecek dulu nih, melakukan cross-check terhadap buyer tersebut, bisa menggunakan fasilitas perwakilan dagang tersebut. Nah, setelah itu, akhirnya perwakilan dagang sudah berkomunikasi bahwa buyernya valid, baru kemudian kami berkomunikasi hingga akhirnya melakukan kerjasama, kontrak, lalu kemudian kami melakukan pengiriman. Dan tentunya pada saat pengiriman, kami terus berkomunikasi dan belajar dengan rekan-rekan fasilitator yang ada di PPI. Alhamdulillah, pengiriman kami berhasil ke beberapa negara, walaupun ada juga nih sebenarnya di beberapa pengiriman kita yang gagal. Nah, gagal ini ya karena memang ada hal yang luput dari peraturan di negara tujuan yang belum kita pahami betul. Nah, jadi memang mempelajari negara tujuan ini harus memang sangat harus diperdalam lah. Khususnya harus banyak belajar dengan rekan-rekan di PPI. Baik para pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan banyak uraian dari Mas Andrija Syarifuddin alias Udin, ya, yaitu tentang bagaimana caranya kita bisa menembus pasar ekspor, lalu kedua kiat-kiat apa yang harus kita perhatikan, dan kemudian hambatan-hambatan apa yang mungkin muncul ketika kita sedang melaksanakan pengiriman barang ekspor. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka mensukseskan ekspor. Sekian, mudah-mudahan kita akan bisa jumpa lagi di lain kesempatan dengan para narasumber yang berkualitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.